Jadi seluruh negara di dunia, termasuk Indonesia, kalau sampai gagal mengatasi pandemi ini, bukan hanya akan menjadi failed nation dan negara gagal, tapi bisa menjadi negara punah. Dalam menghadapi pandemi ini, kita harus mengedepankan persatuan. Nggak ada politik-politikan. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera. Ya, ini kita kembali dari Studio Cipinang. Studio Dan. Ya. Jadi ini dari rumah kami di kawasan Cipinang. Ya, kita memang sebagian besar kita bekerja dari rumah. WFH. Ya, work from home. Tapi semoga nggak mengurangi produktivitas kita, ya. Dan kita tetap bisa menjalankan tugas kita masing-masing. Setuju, Dan? Setuju, Bang. Oke, nah ini kita mau ngobrol, Dan. Soal apa, Dan, lo mau ngobrol, Dan? Ini, Bang, soal pernyataan Pak Ibas, Bang. Negara gagal. Soal potensi negara gagal. Iya, Bang. Failed nation, negara yang gagal. Menurut Bang Habib, menurut Bang Habib, bagaimana nih tanggapannya nih? Ya, saya pikir itu hal yang biasa saja, ya. Pak Ibas itu menyampaikan pandangannya. Kita harus menghormati, ya, pandangan beliau sebagai politisi yang kebetulan partainya tidak di dalam pemerintahan. Jadi itu lebih kepada wanti-wanti lah, ya, saling mengingatkan. Oke, supaya nggak menjadi negara gagal. Jadi gini, Dan. Ini pandemi ini kan global, terjadi hampir seluruh dunia. Setahu saya nggak ada satupun negara yang nggak kena. Ya, dan mungkin di atas 50 atau bahkan 60% negara-negara tersebut, bahkan negara-negara maju, dampaknya parah sekali, ya kan? Benar. Itali, kemudian Spanyol, Jerman, Perancis, ya, itu kita lihat kalau baca di media dampaknya parah sekali. Tingkat penularan, ya, orang yang meninggal juga tinggi di sana, ya. Jadi seluruh negara di dunia, termasuk Indonesia, kalau sampai gagal mengatasi pandemi ini, bukan hanya akan menjadi failed nation dan negara gagal, tapi bisa menjadi negara punah. Bisa punah, Bang, ya? Ya, bisa punah dong kita, ya. Kalau kita gagal, ini pandemi terus menyebar, orang-orang terpapar, banyak yang meninggal, ya, kita lama-lama bisa menjadi negara yang punah. Jadi wajar kalau Pak Ibas mengingatkan, ya. Berarti itu harapan positif juga kali, Bang, ya? Ya, itu hal yang standar saja, ya, disampaikan oleh Pak Ibas. Ya. Bagaimana pemerintah seharusnya mensikapi pernyataan tersebut? Ya, menurut saya pemerintah harus menyikapinya biasa saja, jangan justru menjadi reaktif, ya. Menjadi menganggap itu serangan politik, tapi anggaplah itu masukan dalam konteks positif, ya. Bukan hanya dari Pak Ibas, ya, sebagai partai politik, dari manapun, dari LSM, dari mahasiswa, dari buruh, dari ASN, dari masyarakat, banyak, ya. Namanya kritikan harus diterima. Harus diterima, ya, Bang. Siap, oke. Kalau kemarin ada surat beredar dari Pemprov DKI minta sumbangan ke sejumlah kedutaan besar, bagaimana menurut Abang? Ya, kalau toh memang benar, ya, kemarin sempat ada surat dari Pemprov DKI ke sejumlah kedutaan besar meminta bantuan. Ya. Menurut saya itu hal yang wajar. Wajar, ya, Bang, ya? Ini soal kemanusiaan, soal nyawa. Kita nggak bisa sok confident, oh kita mampu menanganinya, gitu kan? Karena kita lengah sedikit saja nyawa orang melayang. Jadi kita harus semaksimal mungkin, ya, mengorganisir datangnya bantuan dari mana saja. Sepanjang itu bisa dipertanggungjawabkan dari akuntabilitasnya, ya. Jangan sampai justru itu nanti jadi ajang korupsi dan lain sebagainya. Oke, Bang, begitu juga waktu Pak Luhut bilang skenario terburuk COVID, RI minta tolong pihak lain jika kasus lebih dari 50.000. Ya, saya pikir bukan hanya skenario terburuk, ya. Saat ini pun kalau memang ada bantuan dari luar negeri, ya kita harus terima, dan kita juga harus aktif
mencari solusi bantuan mencoba bantuan dari manapun juga. Kenapa? Ini soal kemanusiaan. Soal kemanusiaan itu borderless. Begitu juga kita. Ketika saudara-saudara kita di negara lain mendapatkan kesulitan, kan kita juga bantu. Benar. Ya. Seperti Palestina gitu, Bang. Ya, lain-lain lah, bukan hanya Palestina. Kan kita biasa bantu. Misalnya ada gempa di mana kita bantu. Ini nggak ada batasnya namanya kemanusiaan ini. Jadi menghadapi pandemi COVID ini kita harus mengedepankan persatuan, Bang, ya? Iya, tepat begitu. Dalam menghadapi pandemi ini kita harus mengedepankan persatuan. Nggak ada politik-politikan. Ya, coba contoh waktu tsunami. Ya. Iya. Tsunami di Aceh. Itu Iya, lagi di perang Palu. antara GAM dengan TNI kan, lagi bertempur. Staf mereka bertempur ya kan, sama-sama membantu masyarakat yang menjadi korban gempa. Begitu juga di negara-negara lain, ketika ada perang, ketika ada bencana, stop dulu perangnya. Apalagi dalam konteks perpolitikan nasional saat ini, kita kan tidak sedang berperang satu sama lain. Emang ada beberapa partai di luar pemerintahan, tapi juga ada juga misalnya masyarakat kritis ya, masyarakat sipil yang kritis. Iya. Ya kan kita juga nggak sedang berperang. Untuk menghadapi pandemi ini kita bersatu dulu. Bersatu dulu. Selesai COVID baru kita politik lagi, silahkan. Oh iya, benar. Karena ini soal kemanusiaan ya. Baik pemerintah maupun pihak di luar pemerintahan jangan boleh menganggap ini sebagai isu politik. Instingnya adalah insting kemanusiaan, bahu membahu, berjabat tangan, bagaimana membantu masyarakat yang terdampak. Ya, oke, Bang. Oke, Bang, siap. Ada closing statement, Bang? Ya, saya begitu aja. Kita menyerukan kepada segenap masyarakat, ya, baik kepada pemerintah maupun pihak-pihak di luar pemerintahan, tanggalkan dulu perseteruan politik. Ya. Tanggalkan dulu sikap tidak suka satu sama lain, itu hal lain. Ya. Sekarang ini dalam kondisi pandemi kita harus bersatu. Ya. Siap. Kita nggak tahu siapa yang akan menjadi korban berikutnya, apakah saudara kita atau keluarga kita atau bahkan kita sendiri. Iya. Ini soal beginian kita abaikan segala identitas. Buang arogansi, Bang. Buang arogansi. Pemerintah jangan sok sanggup ngatasi sendirian. Iya. Ya. Yang di luar pemerintahan juga jangan seolah-olah menyalahkan pemerintah kok nggak sanggup menghadapi pandemi ini sendirian. Iya, benar. Ya, Masyarakat juga harus nggak sadar, bisa, Bang, ini, ya. ini bukan situasi normal. Kalau misalnya pembangunan jalan nggak benar, silakan kritik. Silakan kritik, iya. Wah, ini yang penyelenggara negaranya nggak beres, bangun jalan, infrastruktur nggak benar. Tapi kalau soal penanganan COVID, oh ini nggak benar, ya nggak apa-apa dikritik, tapi jangan dijadikan bahan serangan politik. Karena niatnya pemerintah membantu itu pasti tulus lah. Karena kan mereka kan memang bagian dari kita juga, orang-orangnya kan. Iya, benar. Bagian dari masyarakat juga. Jadi itu kita kedepankan persatuan menghadapi pandemi COVID-19 ini. Lawan COVID-19. Sepakat dan? Sepakat. Bang, Oke, siap. ya. Terima kasih, Bang Habib. Sehat selalu. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.